Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjeli dengan NIM 4202005072 dari kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 5C. Di sini saya memenuhi UAS Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Indah Permatasari SSTMAK. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang PSAK 108 yaitu Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, serta menurut Fatwa DSN MUI Nomor 21 DSN MUI X 2001. Yang dimana yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai penanggung dan pihak kedua sebagai tertanggung, baik kerugian berupa kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang didapat atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang akan timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan kompensasi pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hilangnya nyawa seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa asuransi syariah atau disebut dengan tamim, takaful atau tahmaun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian dan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Yang kedua yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita sebagai mereka menjadi pelindung. Sebagian yang lain mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan. Mereka mendirikan sholat dan zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, "Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu." Yang keempat, hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Daud. "Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah memenuhi hajatnya." Yang terakhir yaitu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi, "Allah senantiasa menolongnya sebagai hambanya itu menolong saudaranya." Prinsip dasar asuransi syariah yang pertama tauhid, yang bermaksud niat dalam memiliki asuransi bukanlah sekedar meraih keuntungan, tetapi turut serta dalam menerapkan prinsip syariah yang lebih mengedepankan tolong-menolong. Yang kedua keadilan, artinya semua pihak termasuk peserta dan penyedia asuransi mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil. Yang ketiga ta'awun atau tolong-menolong, dalam produk asuransi syariah setiap peserta bergabung dengan tujuan tolong-menolong. Yang keempat kerjasama, kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi adalah bentuk kerjasama yang disepakati melalui akad yang adil dan bertanggung jawab. Yang kelima amanah, dalam artian perusahaan harus mengelola dana nasabah secara baik, sementara nasabah harus mengajukan klaim secara jujur. Yang keenam adalah al-ridho atau kerelaan, artinya nasabah ridho supaya uangnya dikelola oleh perusahaan dan disalurkan kepada nasabah lain yang terkena musibah. Yang ketujuh larangan riba, konsep syariah melarang adanya riba. Yang kedelapan larangan maisir atau judi. Unsur judi adalah di mana salah satu pihak untung dan yang lain rugi. Dalam asuransi syariah, jika nasabah membatalkan polis, iuran tetap bisa dikembalikan. Yang kesembilan larangan gahar atau ketidakpastian. Gahar maksudnya mengandung ketidakpastian dalam perjanjian. Sementara itu asuransi syariah menerapkan kontrak yang sejelas-jelasnya dalam polis. Dan selanjutnya pengolahan risiko asuransi syariah. Gambarnya dapat kita lihat pada PPT saya kali ini.
Nah, selanjutnya yaitu pengolahan risiko asuransi syariah. Berbagai risiko finansial diantaranya peserta. Perusahaan asuransi bertindak sebagai operator atau admin. Full of fund atau pengumpulan dana, uzroh atau pendapatan, tabaru atau pendapatan, klaim adalah biaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis asuransi, yaitu ada dua. Yang pertama, asuransi jangka pendek adalah asuransi syariah yang masa akadnya 12 bulan. Sedangkan asuransi jangka panjang adalah asuransi yang masa akadnya lebih dari 12 bulan. Nah, pada akad dalam mekanisme asuransi syariah ada tiga. Yang pertama, tabaru. Tabaru adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan atau tolong-menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua yaitu wakalah bin uzrah. Berarti akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian uzrah atau fee. Yang ketiga yaitu mudarobah atau mudaroh mustarakah. Artinya akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dan investasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke skema asuransi syariah yang sudah saya tampilkan pada video kali ini dalam bentuk gambar. Bisa kita lihat di PPT tersebut. Nah, dalam pengelolaan data tabaru, di sini saya sudah menterterakan gambar pada video saya kali ini. Bisa kita lihat ya. Pada pengelolaan dana investasi atau wakalah dapat kita lihat pada gambar tersebut. Pada pengelolaan data investasi mudarobah dapat kita lihat pada gambar tersebut. Dan pada pengelolaan dana tabaru dan investasi dapat kita lihat juga di dalam gambar tersebut ya. Pengakuan dan pengukuran yaitu kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaru, bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola dengan ketentuan sebagai berikut. Pada akad asuransi jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaru sesuai dengan periode akad asuransi. Yang kedua yaitu pada akad asuransi jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaru pada saat jatuh tempo pembayaran peserta. Penyajian dan pengungkapan diatur dalam PSAK 108 meliputi kebijakan akuntansi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Piutang kontribusi peserta. Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi, jumlah pinjaman kepada dana tabaru, kebijakan dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode digunakan untuk mengelola risiko tersebut, informasi tentang risiko asuransi, kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dan investasi yang berasal dari peserta, rincian jumlah dana dan investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. Prospek dan tantangan asuransi syariah. Prospek. Yang pertama, penduduk Indonesia mayoritas muslim yaitu sekitar 220 juta atau 88% dari 250 juta penduduk. Yang kedua, adanya dukungan pemerintah dalam bentuk relugasi atau perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, ekonomi syariah terbukti dapat bertahan di krisis ekonomi 1998. Tantangannya ada dua. Yang pertama, pemahaman masyarakat masih rendah terhadap asuransi syariah. Yang kedua, masih terbatasnya praktisi yang memahami konsep syariah termasuk di industri asuransi syariah. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tanggal 1 Juli 2020. Entitas ABC menerima kontribusi peserta asuransi syariah umum Sharia General Insurance sebesar 12 juta untuk masa proteksi 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Asumsinya yaitu jurnal penyesuaian dilakukan secara bulanan. Jadi kita memasukkannya yaitu tanggal dana tabaru 1 Juli 2020, kas dan setara kas pada debit sebesar 12 juta dan kreditnya yaitu kontribusi yang belum menjadi hak sebesar 12 juta. Pada tanggal 31 Juli 2020, debitnya yaitu kontribusi yang belum menjadi hak, sedangkan debitnya pendapatan kontribusi
di mana kita mencarinya yaitu 12 juta dibagi 12 sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu tanggal 1 Juli 2020 entitas ABC menerima kontribusi peserta asuransi syariah umum serial General Insurance sebesar 12 juta untuk masa proteksi 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2021 yaitu porsi untuk uzrah pengelolaan adalah 30%. Jurnal penyesuaiannya secara bulanan. Pada tanggal 1 Juli 2020 di debitnya ada kas dan setara kas sebesar 12 juta. Di kreditnya ada kontribusi yang belum menjadi hak sebesar 12 juta. Debitnya ada bagian pengelolaan atas kontribusi atau tangguhan sebesar 3,60 juta, sedangkan kas dan setara kasnya adalah 3,60 juta. Pada tanggal 31 Juli 2020 di debitnya kontribusi yang belum menjadi hak sebesar 1 juta dan kreditnya pendapatan kontribusi sebesar 1 juta. Di debitnya juga ada bagian pengelolaan atas kontribusi atau tangguhan. Di kreditnya ada pembagian pengelolaan atas kontribusi atau beban sebesar Rp30. Pada 1 Juli 2020 di debitnya ada kas dan setara kas. Di kreditnya ada pendapatan diterima di muka. Tanggal 31 Juli 2020 pendapatan diterima di muka yaitu debitnya. Di situ adalah entitas pengelola. Contoh ketiga yaitu jurnal penyesuaian dilakukan secara bulanan, yang dimana soalnya adalah porsi untuk uzrah pengelola ada 30%. Entitas A memberikan fee agen asuransi sebesar 25% dari uzrah, dimana jurnal pada dana tabaruknya 1 Juli 2020 di debitnya ada kas dan setara kas. Kreditnya kontribusi yang belum menjadi hak sebesar 12 juta. Di debit bagian pengelolaan atas kontribusi 3,60 juta, kreditnya kas dan setara kas sebesar 3,60 juta. Pada tanggal 1 Juli 2020 di debitnya ada kontribusi yang belum menjadi hak. Di kreditnya ada pendapatan kontribusi sebesar 1 juta. Di debitnya adalah bagian pengelola atas kontribusi sebesar 30 juta. Kreditnya bagian pengelolaan atas kontribusi beban yaitu sebesar 30 juta. Pada jurnal entitas pengelolaannya 1 Juli 2020 ada jurnal di debit kas dan setara kas. Di kreditnya pendapatan diterima di muka sebesar 3.060.000. Di debitnya ada biaya asuransi atau tangguhan. Kreditnya kas dan setara kas sebesar Rp90.000. Pada tanggal 31 Juli 2020 di debitnya adalah ada pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan uzrah sebesar Rp30.000. Di kredit adalah pendapatan uzrah. Di debit beban asuransi, di kredit biaya asuransi sebesar Rp75.000. Pada contoh 4 dia menanyakan yaitu entitas ABC menerima, memproses dan membayar klaim kepada peserta. Dengan tanggal berikut, 14 Desember 2020, peserta mengajukan klaim sebesar kepada entitas ABC. Pada tanggal 15 sampai 21 Desember 2020, entitas ABC memproses klaim dari peserta. 22 Desember 2020, entitas ABC menerima klaim dan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 10 juta. 23 Desember 2020, entitas ABC membayar manfaat asuransi 10 juta jurnal kepada peserta. Jurnal yang dilakukan untuk penerimaan dan pemrosesan klaim serta pembayarannya adalah pada tanggal 14 sampai 21 Desember 2020 tidak ada jurnal. Sedangkan pada tanggal 22 Desember 2020 di debitnya ada beban klaim dan utang klaim sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan tanggal 23 Desember 2020 di debitnya ada utang klaim, di kreditnya ada kas sebesar 10 juta rupiah. Contoh kelima yaitu pada tanggal 30 Desember 2020, entitas ABC membentuk cadangan teknis untuk portofolio produk asuransi mobil dengan masa proteksi 12 bulan yang meliputi 350.000 peserta yang terdiri atas Insurance But Not Yet Referred atau IBNR sebesar 15 miliar dan processing claimnya sebesar 3 miliar. Di mana jurnalnya yaitu dana tabaruk tanggal 31 Desember. Yang di mana di debitnya ada beban cadangan teknis atau IBNR sebesar 15 miliar. Di debitnya juga ada beban cadangan teknis atau processing claim sebesar 3 miliar. Sedangkan di kreditnya yaitu cadangan teknis, jadi sebesar 18 miliar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa nonton, like, and subscribe ya guys.